Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Nurul Khalifah angkatan 1, Pengadministrasi Perkantoran. Di sini saya akan melakukan presentasi rencana aksi pemahaman pasien terhadap alur pelayanan di Puskesmas Pangenan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Biodata, saya Yeti Nurul Khalifah, tepat tanggal lahir Cirebon 11 April 1995, jabatan Pengadministrasi Perkantoran dengan unit kerja Puskesmas Pangenan. Waktu dan tempat. Waktu masa kontrak kerja selama 5 tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Tempat instansi kerja Puskesmas Pangenan. Visi dan misi Puskesmas Pangenan. Visi Puskesmas dengan pelayanan prima menuju masyarakat Kecamatan Pangenan sehat dan mandiri. Misi 1. Memberikan pelayanan prima dan terjangkau bagi masyarakat. 2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, profesional, jujur, dan amanah. 4. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kesehatan. Di sini ada bagan SOTK Puskesmas Pangenan. Latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu tugas P3K adalah memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Pelayanan rekam medis merupakan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pencatatan dan pendokumentasian yang berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Keberadaan rekam medis sangat penting karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat memberikan gambaran mengenai riwayat penyakit, pengobatan, dan perkembangan kondisi pasien. Selain itu, rekam medis juga digunakan sebagai dasar untuk tindakan medis lebih lanjut, evaluasi kualitas pelayanan, dan keperluan administrasi seperti klaim asuransi kesehatan. Berdasarkan hasil observasi di loket pendaftaran Puskesmas Pangenan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran pelayanan. Pertama, banyak pasien yang belum memahami alur pelayanan pendaftaran sehingga pasien bolak-balik bertanya ke petugas dan menyebabkan antrian di loket menjadi panjang. Kedua, masih sering terjadi duplikasi data pasien seperti nama dan tanggal lahir pada aplikasi e-Puskesmas yang disebabkan pasien tidak membawa identitas resmi saat pendaftaran. Ketiga, cakupan pendaftaran pasien melalui aplikasi mobil JKN masih rendah, sehingga antrian fisik di loket menumpuk pada jam puncak pelayanan pada pukul setengah 8 sampai dengan jam 10. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan upaya perbaikan yang sistematis melalui penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran di Puskesmas Pangenan. Maksud dan tujuan, semua P3K wajib mengikuti orientasi yang bertujuan untuk pengenalan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Tujuan umum, pengenalan dan tugas fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus, menganalisis tingkat pemahaman pasien terhadap alur pelayanan pendaftaran di loket Puskesmas Pangenan, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya duplikasi data pasien pada aplikasi e-Puskesmas, mengevaluasi cakupan pendaftaran pasien melalui aplikasi mobil JKN di Puskesmas Pangenan. Isu permasalahan, pasien telah mendaftar di loket dan menunggu di ruang tunggu, namun masih belum memahami alur pelayanan selanjutnya, sehingga sering bertanya berulang kepada petugas dan menyebabkan antrian di loket menjadi panjang. Lalu, petugas telah menginput data pasien BPJS dan umum pada aplikasi Puskesmas, namun masih terdapat pasien yang tidak membawa identitas resmi sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi data pasien berupa nama dan tanggal lahir.
Pasien sudah mengetahui adanya aplikasi mobil JKN untuk mendaftarkan online, namun belum memahami cara penggunaannya, sehingga lebih memilih mendaftar langsung di loket pada jam puncak, setengah 8 sampai dengan jam 10 siang, dan menyebabkan antrian menumpuk. Solusi permasalahannya, yang pertama, memberikan edukasi dan visualisasi alur pelayanan kepada pasien melalui sosialisasi langsung di loket, pemasangan stiker lantai berupa panah arah poli, serta optimalisasi media informasi alur pelayanan seperti poster dan papan penunjuk arah, sehingga pasien dapat memahami alur dengan mudah dan antrian di loket berkurang. Kedua, menerapkan SOP validasi data pasien dengan checklist 3 langkah, yaitu cek NIK, cek status aktif BPJS, dan cek kesesuaian alamat, serta melakukan verifikasi ganda untuk pasien lama sebelum menyimpan di aplikasi e-Puskesmas. Sehingga kesalahan input data dan duplikasi data pasien dapat diminimalisir. Ketiga, meningkatkan literasi digital pasien terhadap pendaftaran online melalui aplikasi mobil JKN dengan cara edukasi satu persatu dan sosialisasi rutin setiap hari sehingga cakupan pasien daftar online meningkat dan antrean fisik di loket pada jam puncak berkurang. Rencana kegiatan. Yang pertama, kegiatan sosialisasi alur pelayanan kepada pasien di loket pendaftaran dengan tujuan kinerja, menganalisis tingkat pemahaman pasien terhadap alur pelayanan pendaftaran di loket Puskesmas Panganan. Dengan indikator pencapaian, 80% pasien dapat menyebutkan minimal 4 dari 5 alur, keluhan, nyasar atau bolak-balik turun menjadi 50%, dan dievaluasi setiap bulan. Yang kedua, kegiatan validasi dan verifikasi data pasien BPJS dan umum pada e-Puskesmas dengan tujuan kinerja mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya duplikasi data pasien pada aplikasi e-Puskesmas dengan indikator pencapaian kasus duplikasi data nama dan tanggal lahir turun 80% dari data awal dan dievaluasi setiap bulannya. 3. Kegiatan sosialisasi pendaftaran online melalui aplikasi mobil JKN dengan tujuan kinerja mengevaluasi cakupan pendaftaran pasien melalui aplikasi mobil JKN di Puskesmas Panganan. Dengan indikator pencapaian, cakupan pasien daftar online via mobil JKN meningkat 30%. Sehingga waktu tunggu loket jam setengah 8 sampai dengan jam 10 siang turun 30%. Dan setiap bulan dilakukan evaluasi. Berikut adalah gambar sosialisasi alur pelayanan di Puskesmas Panganan. Ini adalah poster alur dan papan penunjuk arah. Penutup. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan penyusunan rencana kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pelayanan di loket pendaftaran Puskesmas Panganan, yaitu 1. Pasien belum memahami alur pelayanan sehingga antrian menjadi panjang. 2. Masih terjadi duplikasi data pasien berupa nama dan tanggal lahir pada aplikasi e-Puskesmas akibat pasien tidak membawa identitas resmi saat pendaftaran. 3. Rendahnya cakupan pendaftaran melalui aplikasi mobil JKN sehingga antrian fisik menumpuk pada jam puncak pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setelah disusun 3 rencana kegiatan berupa 1. Sosialisasi alur pelayanan kepada pasien, 2. Validasi dan verifikasi data pasien pada aplikasi e-Puskesmas, dan 3. Sosialisasi pendaftaran online melalui aplikasi mobil JKN, diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, mutu pelayanan pendaftaran dapat meningkat, antrian di loket berkurang, dan akurasi data pasien terjamin sesuai standar akreditasi Puskesmas. Demikian, rencana kegiatan ini disusun sebagai wujud komitmen penulis dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Terima kasih.